Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tovan Hadiansyah, NIM 1804411000070. Di sini saya akan membahas tentang visualisasi data segmentasi pasar. Lalu, segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang juga berbeda. Segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai proses pengidentifikasian dan menganalisis para pembeli di pasar produk dan menganalisis perbedaan antara pembeli di pasar. Dan segmentasi pasar tentunya memiliki manfaat, yaitu penjual atau produsen berada dalam posisi yang lebih baik untuk memilih kesempatan-kesempatan pemasaran. Yang kedua, penjualan atau produsen dapat menggunakan pengetahuannya terhadap respon pemasaran yang berbeda-beda, sehingga dapat mengalokasikan anggarannya secara lebih tepat pada berbagai segmen. Dan yang terakhir, penjual atau produsen dapat mengatur produk lebih dan daya tarik pemasarannya lebih baik. Baik, kita menuju tahap selanjutnya, yaitu visualisasi data segmentasi pasar. Yang pertama-tama kita memasukkan file. Di sini saya menggunakan file segmentasi pasar seperti ini, lalu masukin datanya. Di sini ada customer ID, gender, age, annual income, dan spending score. Lalu setelah itu kita pilih select column. Select column di sini ada variabel customer ID, lalu fitur age, annual income, dan spending score. Lalu kita pilih data tabel. Pada data tabel kita sambungkan dengan select column. Di sini pada tampilan data tabel terlihat ada kolom customer ID. Lalu kita menghilangkan kolom customer ID karena tidak digunakan dalam segmentasi pasar. Seperti ini tampilannya. Lalu setelah itu kita langsung ke visualisasi data. Yang pertama-tama kita menggunakan yang distribution. Lalu kita sambungkan pada select column. Lalu setelah itu kita klik 2 kali. Di sini saya akan menjelaskan ada variabel age, annual income, spending score. Pertama saya akan menjelaskan tentang yang age atau umur, dimana seperti pada gambar ini. Untuk yang pada umur 10, 12, lalu untuk yang 20 sampai 30 ada 43. Lalu untuk umur 40 dengan 50 ada 19. Lalu untuk lebih dari 50 ada 60 dan di atas umur 60. Lalu setelah itu lanjut pada box spot, kita sambungkan pada select column. Nah, di sini ada tampilan dari variabel age, annual income, dan spending score dalam visualisasi data box spot. Seperti ini. Berikut ini penjelasan untuk umur-umurnya. Hampir sama seperti pada grafik, dimana pada grafik lebih mudah untuk kita baca atau analisa datanya. Nah, ini untuk tampilan annual income. Lalu yang selanjutnya ialah menggunakan K-means untuk clustering data. Lalu kita sambungkan pada select column. Lalu untuk visualisasi data menggunakan scatter plot. Lalu menyambungkan garis dari K-means dengan scatter plot. Yang pertama-tama saya mencoba untuk cluster keempat pada K-means.
Kalau kita klik scatter plot, nah di sini ada C1, C2, C3, dan C4 atau C sama dengan cluster, dimana pada C4 ada total annual income sebanyak 40 dan spending score sebanyak 40. Lalu untuk C1 ada annual income dari sekitar 70 hingga 140 dan untuk spending score sebanyak 0 sampai dengan 40. Lalu untuk C3 yaitu untuk spending score-nya sebanyak 60 hingga 100 dan untuk annual income-nya sebanyak 0 sampai dengan 50. Lalu untuk C2 yaitu berkisar antara 70 hingga 140 dan untuk spending score-nya yaitu 60 hingga 100, dimana tiap cluster memiliki logo dan warna yang berbeda-beda agar lebih mudah untuk menjelaskan kepada audiens. Atau user. Lalu yang selanjutnya ialah pada Keymains kita klik lagi dan cluster kita memilih yang kelima. Pada cluster kelima, cluster 5. Di sini ada buat cluster yang kelima 5 cluster atau C1 hasilnya gini kan, cluster 5 ada 5, di mana pada C1 yaitu untuk annual income sebanyak 0 sampai dengan 40 dan untuk spending score-nya sebanyak 0 sampai dengan 40. Lalu untuk C2 untuk annual income-nya berkisar antara 70 hingga 140 dan untuk spending score-nya berkisar antara 0 sampai dengan 40. Untuk C3 annual income berkisar di antara 60 sampai dengan 100 dan untuk annual income-nya berkisar pada 70 hingga 140. Lalu untuk C4 yaitu dari 60 hingga 100 untuk spending score-nya dan untuk annual income-nya dari 0 hingga 40. Lalu untuk C5 yaitu spending score-nya dari 40 hingga 60 dan untuk annual income-nya dari 40 hingga 70. Seperti gambar pada screen ini. Lalu yang selanjutnya pada Keymains kita pilih clustering yang ke-6. Lalu kita klik scatter plot seperti tadi. Nah, di sini ada 6 cluster atau C1 sampai dengan C6, di mana untuk C1 untuk annual income-nya yaitu berkisar antara 40 hingga 80. Lalu untuk spending score-nya berkisar dari 30 hingga 60. Untuk C2-nya dari annual income yaitu 70 hingga 140 dan untuk spending score dari 0 hingga 40. Lalu untuk C4 yaitu dari annual income-nya dari 60 hingga 65 sampai dengan 140. Lalu untuk spending score-nya dari 60 hingga 65 atau 70 hingga 100. Lalu untuk C5-nya sendiri berkisar dari annual income dari angka
70 hingga 140, dan spending score-nya dari 0 sampai dengan 40, dan C6-nya yaitu dari angka sekitar 35 hingga 40 sampai dengan 60. Kesimpulannya dari kasus segmentasi pasar ini yaitu dengan menggunakan visualisasi data pada segmentasi pasar, kita dapat mengetahui contohnya seperti pada data segmentasi pasar ada age, lalu spending score, annual income, dan lain-lain. Dan tentunya pada metode K-mean sendiri ada fungsi cluster sehingga kita lebih mudah dalam membedakan data-data di mana pada umur yang berbeda pada segmentasi pasar. Contohnya dengan menggunakan scatter plot, kita bisa mengetahui klaster mana atau umur mana yang pada umur mana yang memiliki jumlah lebih banyak, contohnya pada annual income dan spending score, sehingga kita bisa mengetahui data secara lebih mudah. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.